Aku Azra. Aku Adi. Kami dari kelompok Yogyakarta. Yogyakarta. Yuk. Halo teman-teman, pada kesempatan ini aku akan memaparkan sejarah Masjid Gede Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Masjid Gede Kauman. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pergerakan sosial yang memberi pengaruh besar dalam sejarah Yogyakarta dan Indonesia. Masjid Gede Kauman sendiri berdiri pada 1773 Masehi, sekitar 18 tahun setelah lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Nah, pendirinya sendiri adalah Sultan Hamengkubuwono I, Sultan pertama Yogyakarta bersama seorang ulama besar bernama Kiai Fakih Ibrahim Maningrat, yang kemudian diangkat sebagai penghulu keraton. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, lokasi masjid ini sangatlah strategis, terletak di sisi barat alun-alun utara dan juga berhadapan langsung dengan Keraton Yogyakarta. Penempatan ini bukan kebetulan, melainkan simbol filosofi Jawa yang menempatkan agama sebagai pusat kehidupan. Dalam konsep kosmologi Jawa Islam, keberadaan keraton ini, alun-alun dan masjid harus saling melengkapi, melambangkan keseimbangan antara kekuasaan, masyarakat, dan spiritualitas. Sekarang kita berada di depan gerbang Masjid Gede atau yang umumnya dikenal sebagai gerbang utama dari Masjid Gede. Gerbang ini berada tepat di sisi barat dari keraton. Nah, ini adalah hal yang paling ikonik pada zaman dulu karena pada zaman dahulu di sana terdapat pintu yang terbuat dari kayu jati besar. Pintu itu baru akan dibuka penuh ketika acara-acara besar seperti sholat Jumat, Idul Fitri, ataupun disebut Maulid. Namun seiring berjalannya waktu, pintu tersebut sekarang sudah tidak ada dan inilah sekarang menjadi ikon biasa. Selain regalnya, arsitektur bangunan dari masjid ini sendiri juga sangat memikat. Atapnya terbentuk tumpang tiga yang syarat akan makna spiritual. Lapisan pertama melambangkan Islam, lapisan kedua melambangkan iman, dan lapisan ketiga melambangkan ihsan. 3 tingkatan yang idealnya diraih setiap muslim. 4 sokol biru dari kayu jati berusia ratusan tahun menopang bangunan utama. Tiang-tiang besar ini tidak hanya berfungsi secara struktural, tapi juga filosofis. Mereka melambangkan 4 sahabat utama Nabi Muhammad SAW, yakni Ibnu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tidak seperti banyak masjid Timur Tengah, Masjid Gede tidak memiliki menara tinggi. Ini mencerminkan kesadaran dan prinsip harmoni dengan alam dan budaya Jawa. Serambi luas mengelilingi bangunan utama yang sejak dahulu digunakan untuk pengajian, musyawarah, dan berbagai kegiatan sosial. Bentuk raksasa yang masih asli hingga kini dipukul sebagai tanda waktu sholat. Di awal, Masjid Gede ini tidak hanya berfokus pada tempat ibadah saja, tetapi Masjid Gede ini sebagai pengambilan keputusan dan sebagai tempat pendidikan agama. Dan di kompleks Masjid Gede ini biasanya dilakukan kegiatan sekaten dan keagamaan besar lainnya. Di kompleks kawasan Masjid Gede Kauman terdapat bangsal gamelan yang digunakan untuk pertunjukan dan penyimpanan gamelan. Nah, bangsal ini terletak di sisi utara dan selatan halaman masjid berupa 2 bangsal kembar, bangsal kencana untuk gamelan Kiai Guntur Madu dan bangsal pengrawit untuk gamelan Kiai Nogo Wilogo. Gamelan sekaten ini sendiri merupakan pusaka keraton yang hanya dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat perayaan Maulid Nabi Muhammad. Tradisi ini dikenal dengan nama sekaten, berasal dari kata syahadatin yang menandakan ajakan untuk bersyahadat atau menyatakan keimanan kepada Allah. Selama seminggu penuh menjelang Grebeg Maulud, gamelan pusaka ini dibunyikan di bangsal sekaten. Suara gamelan yang megah dipercaya dapat menarik masyarakat datang ke alun-alun dan menjadi pusat perhatian untuk seluruh warga Jogja.
Memasuki abad ke-20, masjid ini menjadi saksi lahirnya gerakan pembaharuan Islam. Disinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang khotib amin di masjid ini, mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Di serambi masjid, Ahmad Dahlan mengajarkan pentingnya pendidikan modern, pemahaman agama yang rasional, dan kepedulian sosial. Gagasan-gagasan yang lahir di Masjid Gede kemudian menyebar di seluruh Nusantara melalui jaringan Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gerakan ini membawa dampak besar dari bidang pendidikan hingga kesehatan dan menandai masjid ini sebagai salah satu pusat kebangkitan Islam modern. Peran Masjid Gede sendiri tidak berhenti pada bidang keagamaan. Saat masa perjuangan kemerdekaan, khususnya ketika Yogyakarta ditetapkan sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia pada 1946, masjid ini menjadi pusat doa, penggalangan semangat, dan tempat perjamuan tokoh-tokoh pergerakan. Jemaah masjid dan masyarakat Kauman aktif mendukung perjuangan, baik secara moral maupun secara logistik. Dengan begini, penempatan Masjid Gede yang berada di sebelah keraton memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi, bahwa terdapat keseimbangan antara kekuasaan dan spiritual. Selain itu, juga melambangkan tentang rakyat. Dari sini kita dapat belajar bahwa masjid bukan hanya tempat ritual, tetapi pusat pengembangan masyarakat. Gerbang depan masjid juga memiliki nilai filosofis yang tinggi. Itu melambangkan antara pemisah dunia luar dan ruang suci, mengingatkan kita akan pentingnya menata niat ketika memasuki rumah ibadah. Sebagai kesimpulan, Masjid Gede Yogyakarta dengan gerbang-gerbangnya yang megah, sosok guru yang kokoh, dan tradisi yang tetap hidup adalah saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia. Dari pendiriannya oleh Sultan Hamengkubuwono I, lahirnya gerakan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Masjid ini telah melewati lebih dari 2,5 abad sejarah yang tanpa kehilangan jati dirinya. Melestarikan Masjid Gede juga berarti menjaga warisan spiritual dan budaya yang sangat berharga, agar generasi mendatang dapat terus belajar dari nilai-nilai yang tertanam di setiap hidupnya, termasuk dari regol atau gerbang depan yang masih kokoh berdiri. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.